Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak sekalian yang semoga selalu dalam keadaan sehat, keadaan bersemangat untuk belajar, ya. Ingat kembali adab-adab di majelis ilmu, ya. Meski kita belajar secara virtual, tetap adab-adabnya dijaga. Yuk, anak-anakku yang sholih dan sholihah, silahkan mic-nya di-mute, ya, dimatikan terlebih dahulu. Ya, tidak mengganggu teman-teman yang lain yang sedang belajar. Ya, Mbak Akila dan Mbak Adiba bisa minta dibantu Umi untuk di-mute terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak mengganggu teman-teman yang lain. Ya, barokallah. Nah, yang lainnya insya Allah sudah siap belajar juga ya. Hari ini Ustazah akan menyampaikan sebuah kisah tentang seorang tokoh di masa jahiliyah. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, tokoh ini bernama Qusay bin Kilab. Siapa namanya? Qusay bin Kilab. Nah, nanti Ustazah akan tayangkan tulisan atau ejaannya seperti apa. Namun, sebelum Ustazah nanti masuk ke kisahnya Qusay bin Kilab, pada pertemuan yang lalu Ustazah sudah sampaikan sebuah kisah tentang tokoh bernama Amr bin Luhai. Siapa yang masih ingat siapa itu Amr bin Luhai? Ada yang mau menjawab? Boleh dibuka mic-nya. Mana? Ada yang mau menjawab? Siapa itu Amr bin Luhai? Pertama kali membawa berhala. Masya Allah, betul sekali. Orang yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Maka kemudian sejak saat itu di Mekah, masyarakat di Mekah, mereka mulai menuhankan berhala. Mereka mulai berbuat kemusyrikan. Ya. Berhala apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai? Ada yang ingat nggak namanya berhala apa? Ada yang ingat? Berhala Hubal. Ya, itu adalah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, Amr bin Luhai ini adalah seorang tokoh dari suku Khuza'ah. Ya, ingat ya, pertikaian antara suku Jurhum dengan suku Khuza'ah yang akhirnya dimenangkan oleh suku Khuza'ah. Akhirnya suku Jurhum, hampir sebagian besarnya masyarakat suku Jurhum ini kemudian keluar meninggalkan kota Mekah. Nah, ketika itu Qusay bin Kilab yang pada saat masih kecil, ya, dia berasal dari suku Jurhum dan juga merupakan keturunan Nabi Ismail. Siapa juga yang masih ingat nih, kalau keturunannya Nabi Ismail dengan suku Jurhum merupakan kaum Arab apa namanya? Ada Arab Ba'idah, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Kalau keturunan Nabi Ismail, kaum Arab yang mana nih anak-anak? Siapa masih ingat? Yang Ba'idah, yang Aribah, apa yang Musta'ribah? Mana bisa jawab?
Kok ada suaranya nih? Hah? Ada suaranya nih? Boleh dibuka catatannya. Ya. Jadi keturunan Nabi Ismail itu adalah kaum Arab yang dikenal dengan Arab Musta'ribah. Ya, karena sudah pertemuan beberapa waktu yang lalu mungkin lupa ya. Nah, besok lagi di murajaah ya. Baik. Nah, Qusay bin Kilab ini adalah seorang anak kecil yang berasal dari keturunan suku Jurhum. Keturunannya Nabi Ismail dari generasi yang sudah jauh ya jaraknya, sudah turun temurun gitu ya, sampai kepada anak yang bernama Qusay bin Kilab. Nah, pada saat kecil dia diajak oleh ibunya yang saat itu suaminya sudah meninggal, berarti ayahnya Qusay sudah wafat. Dibawalah pergi ke negeri Syam. Ya, siapa masih ingat kalau ini peta Jazirah Arab, negeri Syam ada di sini, atas atau di bawah? Negeri Syam ada yang di mana? Di atas atau di bawah? Nih, Mekahnya ada di tengah nih. Ya, ini peta Jazirah Arab. Yang mana? Atas atau yang bawah? Negeri Syam. Yang mana? Siapa bisa jawab? Ya, belum makan malam ya. Jadi semuanya anteng gitu ya. Yang bawah ini negeri Yaman. Ya, kalau masih ingat yang di sini ada bendungan Ma'rib yang waktu itu jebol ya. Kemudian di atas atau di utara, sebelah utaranya Mekah ada negeri Syam. Maka Qusay bin Kilab bersama ibunya pergi menuju negeri Syam. Masih kecil pada saat itu. Singkat cerita, ketika Qusay bin Kilab ini kemudian tumbuh menjadi anak muda yang gagah perkasa, menjadi laki-laki dewasa, dia menjadi seorang laki-laki yang perawakannya gagah, kemudian rupawan, dia ini orangnya pandai, ya. Kalau orang melihat Qusay ini sangat menghormati, gitu ya. Jadi karismatik, ya. Kalau orang melihat Qusay, mereka akan segan dan menghormati. Maka pada saat Qusay bin Kilab ini sudah dewasa, dia yang tadinya dari negeri Syam bersama dengan ibunya pulang kembali ke negeri Mekah, ke kota Mekah, ya. Dibilang negeri juga bukan negeri ya, enak ya. Ya, kalau kota mungkin masih bisa, kota Mekah gitu ya. Menuju ke Mekah. Nah, pada saat Qusay bin Kilab sampai di Mekah, saat itu yang berkuasa siapa? Suku Jurhum atau suku Khuza'ah? Ya, suku Jurhum atau Khuza'ah tadi? Sukunya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Suku Khuza'ah. Oh, Masya Allah. Kak Afika, betul. Suku Khuza'ah. Maka Qusay bin Kilab ketika tiba di Mekah, di sana pemimpinnya adalah orang dari suku Khuza'ah. Berarti bukan dari keluarganya Qusay ya, dari suku Jurhum dan keturunan Nabi Ismail. Bukan, tapi suku Khuza'ah, termasuk Amr bin Luhai. Tapi pada saat Qusay itu datang ke Mekah, Amr bin Luhainya sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi tinggal ada ritual-ritual menyembah berhala yang ditinggalkan oleh Amr bin Luhai. Nah, Qusay bin Kilab ini karena dia rupawan, dia pandai. Pokoknya kalau bicara itu orang terpesona, orang itu senang mendengarkan tutur katanya, mudah terpengaruh. Nah, ini Ustazah akan perlihatkan nanti ya di layar ya anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Ya. Ini dia. Qusay bin Kilab. Nah, biar lebih mudah. Nah, apakah terlihat di layar ada tulisan Qusay bin Kilab bagian tengah? Yuk. Kelihatan. 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 Barakallah. Ya, baik. Ini Ustazah akan ya, siapkan ini yang di tengah ya, Qusay bin Kilab. Nih yang di tengah nih ya. Baik. Nah, anak-anak tetap jaga adabnya ya. Tidak
bermain coret-coret. Oke. Nah, Qusay bin Kilab berasal dari keturunan Nabi Ismail atau dari suku Jurhum. Maka kemudian pada saat sampai di sana, yang memimpin kota Mekah adalah orang-orang dari suku Khuza'ah. Pemimpin pada saat itu bernama Hulail bin Hubsyah. Nah, namanya siapa? Hulail bin Hubsyah. Nah, Hulail bin Hubsyah ini pemimpin yang pada waktu itu memiliki seorang putri. Anak perempuannya bernama Hubba. Ini yang di bawahnya ya anak-anak ya. Hubba. Hubba binti Hulail. Nah, karena melihat Qusay bin Kilab ini sebagai seorang laki-laki yang tampan rupawan, gagah, pandai, kemudian karismatik, gitu ya, orangnya sangat menyenangkan. Maka Hulail sebagai pemimpin dari suku Khuza'ah memutuskan untuk menikahkan Qusay dengan putrinya, yaitu Hubba binti Hulail. Wahai Qusay, aku akan menikahkan putriku denganmu. Apakah kau bersedia? Ya, Qusay bin Kilab senang sekali. Maka kemudian akhirnya terjadi pernikahan antara Qusay bin Kilab yang berasal dari suku Jurhum dengan Hubba binti Hulail yang berasal dari suku Khuza'ah. Padahal dulunya kakek moyangnya, nenek moyangnya, suku Khuza'ah dengan suku Jurhum gimana? Mereka bertikai. Nah, sejak Qusay bin Kilab datang ke Mekah dan menikah dengan Hubba binti Hulail, maka akhirnya Qusay ini jadi menantunya suku Khuza'ah nih, anak-anak nih. Nah, sampai kemudian Hulail itu sudah semakin tua, kemudian sakit-sakitan, yang pada akhirnya kemudian nanti wafat. Ketika wafat, maka yang memerintah kota Mekah, yang memimpin kota Mekah, yaitu Qusay bin Kilab sebagai menantu. Nah, kira-kira orang-orang dari suku Khuza'ah mengizinkan tidak kalau Qusay yang dari suku Jurhum tadi memimpin, ya, menjadi penguasa di Mekah? Oh, yang mereka tidak mau. Maka akhirnya mereka bertikai, mereka bertengkar lagi. Seperti pada saat dahulu, kakek dan nenek moyangnya berebutan kekuasaan di wilayah Mekah. Aku tidak terima kalau Qusay bin Kilab dari keturunan suku Jurhum yang akan memimpin Mekah. Aku juga tidak terima. Walaupun dia adalah menantu Hulail, tapi yang berhak memimpin Mekah adalah kita dari suku Khuza'ah. Nih anak-anak, mereka berebutan untuk menguasai Mekah kembali. Orang-orang dari suku Khuza'ah tidak terima kalau Qusay bin Kilab yang pandai, yang rupawan, yang dia karismatik, yang pinter untuk memimpin, tidak diterima oleh suku Khuza'ah menggantikan Hulail pemimpin mereka. Maka Qusay bin Kilab dengan orang-orang dari suku Jurhum, keturunan Nabi Ismail, mereka juga tidak mau diam begitu saja. Kami juga tidak akan memberikan kepemimpinan ini kepada kalian, wahai orang-orang suku Khuza'ah. Ini adalah kota kami. Kakek kami Ismail yang membangun kota ini. Kalian yang telah merebut kota kami. Wah, mereka itu bertengkar dengan sengit, ya, sampai-sampai kemudian ya mereka itu bertikainya tidak hanya adu mulut, tidak hanya saling berebut dengan kalimat, dengan kata-kata marah-marahan, dengan ngomel-ngomel begitu. Tidak. Sampai kemudian terjadi pertumpahan darah. Wah, gimana ini? Mereka kan sudah keluarga ya. Qusay bin Kilab dari suku Jurhum, keturunan Nabi Ismail, dengan Hubba binti Hulail, keturunan Khuza'ah, mereka sudah menikah. Kalau punya keturunan, kan berarti mereka keturunan suku Jurhum dan juga suku Khuza'ah. Mengapa harus berkepemimpinan gitu ya anak-anak ya? Maka pada saat itu ada seorang yang sudah sepuh usianya, simbah-simbah kalau sudah sepuh ya nak ya. Orang yang sudah senior, orang yang sudah mengalami begitu banyak pengalaman, dianggap bijaksana,
dianggap dapat kemudian dijadikan orang yang bisa menyelesaikan masalah, begitu ya. Jadi ada seorang yang dianggap dituakan begitu ya anak-anak ya, dihormati bersama-sama. Dia bernama Ya'mur bin Auf. Nah, di sini Ustazah lingkari yang warna pinknya anak-anak ya. Ada Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf ini karena dia dituakan, tokoh senior yang kemudian kalau mengambil keputusan atau dia bicara, maka akan diikuti oleh kaumnya. Nah, Ya'mur bin Auf ini melihat pertikaian. Lagi-lagi ini ya, suku Jurhum dengan suku Huza'ah bertikai. Qusay bin Kilab dengan orang-orang dari keluarga Huza'ah. Maka Ya'mur kemudian mengambil alih situasi itu. Yang tadinya bertikai dan berperang, ya mereka berhenti. Wahai orang-orang suku Huza'ah dan juga suku Jurhum, apa yang kalian lakukan? Kalian telah membunuh keluarga kalian sendiri. Wahai Ya'mur, bagaimana ini? Kami lebih berhak berkuasa di Mekah karena sudah dari turun-temurun suku Huza'ah berada di tempat ini dan memerintah kota Mekah. Yang dari suku Jurhum juga tidak kalah, mereka tetap mengotot. Mereka ingin menguasai kota Mekah. Kami juga perlu berkuasa di sini. Kami memiliki keluarga sejak Ismail berada di sini. Seharusnya kami yang lebih berhak. Nah, anak-anak, semuanya saling berebut. Sudah, jangan bertengkar kalian. Aku akan berpikir keputusan apa yang harus diambil tentang masalah ini. Nah, anak-anak, Ya'mur bin Auf tadi kemudian dia berpikir, seharusnya siapa yang lebih berhak untuk kemudian memimpin kota Mekah? Apakah Qusay bin Kilab dari suku Jurhum keturunan Nabi Ismail atau keluarga dari suku Huza'ah yang datang merebut kota Mekah ya pada waktu yang dahulu? Kemudian Ya'mur bin Auf berpikir dan akhirnya menyampaikan apa yang menjadi keputusannya. Baiklah, wahai saudara-saudaraku, baik dari suku Jurhum dan suku Huza'ah, aku telah memikirkan bahwa siapa yang berhak untuk mengambil alih kepemimpinan dan pemerintahan di kota ini, di kota Mekah yang kita cintai. Ia adalah keturunan Ismail, bapak moyang kita, Qusay bin Kilab. Nah, sejak saat itu anak-anak, maka kemudian suku Huza'ah dan suku Jurhum mereka menerima keputusan Ya'mur bin Auf. Sejak saat itu, Qusay bin Kilab menjadi pemimpin di kota Mekah. Ya, ada anak-anak yang sudah pernah mendengar kisah ini? Ada? Barusan ya? Baru ini Ustazah. Oh, baru kali ini. Ya. Nah, Qusay bin Kilab itu dia adalah kakek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita belajar nasabnya Rasulullah ya. Rasulullah ayahnya siapa, kakeknya siapa, kakek buyutnya siapa, kemudian kakeknya lagi, sampai kepada Qusay bin Kilab. Sejak kemudian Qusay bin Kilab ini menjadi seorang pemimpin di negeri di kota Mekah, maka kemudian dia memerintah dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang berbeda. Ya, apa yang dilakukan oleh Qusay bin Kilab? Ya, Qusay bin Kilab ini membuat sebuah terobosan, membuat inovasi, ya, membuat satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, kalau kita kenal sekarang mungkin bisa disebut sebagai satu sistem administrasi yang modern. Sistem administrasi itu kayak apa ya? Pemerintahan kan ada banyak ya, ada yang bertugas di keamanan, ada yang bertugas untuk
di pelayanan, ada yang bertugas di pendidikan, ada yang bertugas di kesehatan. Nah, pada saat Qusay bin Kilab ini menjadi seorang pemimpin di kota Mekah, maka Qusay bin Kilab membagi-bagi tugas ya yang dulunya tidak pernah ada. Apa yang dilakukan oleh Qusay bin Kilab? Membagi-bagi tugas pemerintahan. Di antaranya ada setidaknya ada 5 hal. Ya, Ustazah tampilkan lagi ya di layar, anak-anak bisa lihat. Sekarang belum kelihatan ya, sebentar. Nah, ini dia. Qusay bin Kilab ya, membuat sebuah tempat diberi nama Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah tempat untuk berkumpul tokoh-tokoh Quraisy yang mereka akan rapat ya, membahas masalah-masalah yang terjadi di Mekah. Ini adalah Darun Nadwah. Kemudian juga membentuk satu kelompok untuk mengurusi perang. Ya, kalau di masyarakat dahulu ya, sering sekali terjadi perang antar suku. Ya, yang memegang panji perang, bendera itu ya, anak-anak ya, panji perang. Nah, ini nanti ada sendiri yang bertugas. Jadi kalau yang berhak menentukan mau perang atau tidak adalah pemegang panji perang. Kemudian ada juga yang bertugas yaitu hijabah, menjaga pintu Ka'bah. Nah, Ka'bah itu ada kuncinya. Ya, di dalamnya ada harta yang ditaruh di dalam Ka'bah. Yang pegang kunci Ka'bah adalah pintu Ka'bah adalah satu sendiri. Ya. Kemudian ada sikoyah dan rifadhah. Nah, sikoyah itu memberi minum orang-orang yang berhaji, rifadhah itu memberi makan kepada orang-orang yang berhaji. Jadi kalau memberikan minum dan makan disebut dengan sikoyah dan rifadhah. Dahulu orang-orang itu ya kalau kemudian berhaji mereka bawa bekal sendiri seperti sekarang ya, harus punya sangu gitu ya. Selain kemudian membayar tiket pulang pergi naik pesawat, kemudian juga menyiapkan perbekalan ya untuk makan di sana, untuk beli oleh-oleh gitu ya. Nah, tapi kalau di masa Qusay bin Kilab, ia membuat sebuah sistem. Jadi yang menyiapkan minum dan makan orang-orang yang haji datang ke Mekah adalah keluarganya Qusay bin Kilab. Nah, saat Qusay bin Kilab ini masih hidup, maka tugas-tugas ini semuanya hanya dibagi-bagi dengan keluarganya Qusay saja. Ya, artinya tetap dipegang oleh Qusay. Tapi ketika Qusay sudah meninggal, maka kemudian putranya yang mengambil alih. Ya, nah ini adalah inovasi yang dilakukan Qusay ya ketika dia menjadi pemimpin, maka dia membagi-bagi tugas supaya lebih mudah untuk mengurusi urusan masing-masing. Ya, ini adalah terobosannya Qusay. Baik. Lalu apa nih hikmah dan nasihat yang bisa kita ambil dari kisahnya Qusay bin Kilab? Nah, ya, ini Ustazah sudah tampilkan di layar ya, jadi anak-anak sudah bisa baca kalau Ustazah tanya. Ya, baik, tidak apa-apa. Hikmahnya diantaranya adalah ini. Suku Jurhum dengan suku Khuza'ah tadi, ya, pada saat bertikai merebut kekuasaan di Mekah, Qusay bin Kilab dengan keluarga suku Khuza'ah, ya, mereka ternyata menghadirkan orang ketiga atau pihak ketiga untuk menengahi dan mendamaikan pertikaian. Ya, jadi orang yang dipilih pun juga orang yang dihormati kedua belah pihak. Ya, siapa tadi namanya? Masih ingat enggak? Ya, nanti dicatat ya. Itu sudah berikan. Ya, jadi pihak ketiga dihadirkan untuk menengahi atau mendamaikan pertikaian. Kalau ada dua orang teman kita yang sedang bertengkar, maka kita yang menjadi pihak ketiga wajib untuk mendamaikan. Kita harus melerai dan mendamaikan.
Ya, maka kalau kemudian kita tidak bisa mendamaikan mereka, kita bisa minta bantuan. Siapa yang bisa kita mintai bantuan? Ya, mungkin kalau di kelas dengan ketua kelasnya, kalau di sekolah ada guru atau ustadz-ustadzahnya, bisa minta tolong kepada beliau. Atau mungkin kalau di rumah ada kakak yang sudah besar, atau juga dengan orang tua, ya, abi uminya, ayah bundanya, ya, papa mamanya gitu. Nah, ini yang menjadi hikmah. Jadi kalau ada pertikaian, ada yang bertengkar, kita harus mendamaikan. Ya, jangan malah kemudian kita ikut-ikutan bertengkar. Ya, kemudian yang berikutnya. Nah, hikmah yang kedua. Ya, ternyata Qusay bin Kilab tadi melakukan hal baru. Kalau sebelumnya pekerjaan di pemerintahan Mekah tidak dibagi-bagi, tidak ada yang mengurusi secara khusus, tidak ada yang ahli. Tapi sejak saat itu, Qusay bin Kilab membuat terobosan atau inovasi dengan memberikan manfaat yang besar kepada orang lain, di antaranya seperti Darun Nadwah. Darun Nadwah itu seperti tempat untuk pertemuan. Kalau mungkin di desa kita ya ada balai desa, atau mungkin kalau di skup yang lebih kecil ada balai RW gitu ya, atau balai RT, itu tempat bermusyawarah. Maka nanti ketika kita bercerita tentang Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Quraisy yang berniat membunuh beliau, ya mereka rapatnya di Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah inilah yang pertama membuatnya adalah Qusay bin Kilab. Nah, jadi nasihat untuk kita nih anak-anak, kita harus punya semangat untuk berkarya supaya ada terobosan, ada inovasi, ada hal baru yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buat, dan itu memberikan manfaat untuk lebih banyak orang. Siapa di sini yang sudah punya karya? Ya, karyanya apa? Bikin apa namanya? Tempat sampah dari kaleng, ya, ditaruh di jalan-jalan, ya. Yang kaleng besar itu bekas cat itu bisa ya. Jadi orang tidak lagi membuang sampah sembarangan. Mungkin di kampungnya atau di perumahan. Nah, itu bisa jadi terobosan. Apalagi macam-macam ya. Kalau anak-anak apa nih berkarya apa? Membantu yang muslimah nih, membantu Umi memasak. Ya, mungkin bikin terobosan. Gimana caranya biar ngiris bawang nggak pakai nangis. Pakai kacamata, pakai helm ya. Terobosan gitu ya. Biar membantu Umi memasak di rumah. Itu ya anak-anak ya. Jadi kita belajar bahwa ya memiliki gagasan atau ide membuat terobosan inovasi yang nantinya akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, yuk semangat ya. Qusay bin Kilab bisa, kita juga bisa ya, insya Allah. Baik, yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Qusay bin Kilab. Ya, ternyata Qusay bin Kilab tadi, gimana anak-anak? Selain kemudian membuat terobosan, ada tugas-tugas banyak tadi, ya, yang bisa khusus ada ahlinya masing-masing, dia membagi-bagi tugas. Ya, supaya apa? Supaya mudah dalam mengelola. Supaya apa? Supaya lebih ringan kalau dikerjakan. Ya, maka nasihat untuk kita supaya kita bisa melaksanakan sebuah tugas atau mengatur tugas-tugas yang ada, baik itu di rumah ataupun di sekolah, kita bisa berbagi tugas. Ya, bersama-sama melakukannya. Tanggung jawabnya juga bersama-sama. Jadi kalau di rumah, anak-anak yang ada kakak atau adik atau mungkin cuma dengan orang tuanya, apa tugas yang dibagi di rumah? Ada yang tugasnya bagian membersihkan tempat tidur. Ada yang bagian tugasnya bersih lantai di rumah. Ada yang tugasnya nyapu halaman. Ada yang tugasnya nyuci piring. Ya. Siapa yang sudah punya tugas di rumah? Oh, nyuci piring. Mas Aska, nyuci piring? Masya Allah. Ya, ada yang punya tugas ngomong adik, ya, menjaga adik supaya ya uminya bisa masak di dapur. Itu juga berbagi tugas. Nah, itu bisa menjadi contoh untuk kita. Ternyata berbagi tugas itu akan meringankan beban. Kemudian tugasnya bisa dilakukan dengan baik. Ya, barakallah untuk anak-anak yang sudah bisa berbagi tugas, ya, sehingga semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Ada lagi nggak hikmah yang lain? Ya, ada pelajaran apa? Siapa yang mau menyampaikan? Boleh, Ustazah berikan waktu.
ya kesempatan. Silakan. Ada apa ya kira-kira yang bisa diambil lagi dari kisahnya Qusay bin Kilab tadi? Ada? Mana yang mau bicara? Ya, Ustazah persilahkan. Mas Fahri sama Mas Raski geleng-geleng. Tidak ada, ya. Belum ada. Ya, baik. 3 hikmah cukup ya untuk malam ini. Insya Allah semuanya bisa menjalankan nasihatnya, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk anak-anakku sekalian. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, berarti materi sirah kita pada malam hari ini sudah selesai. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, kita tutup. Atau ada yang mau bertanya dulu? Mana yang mau bertanya? Oh, belum ada pertanyaan. Baik, barakallah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan terlebih dahulu kajian sirah kita, kelas sirah kita pada malam hari ini kita membaca hamdalah bersama-sama. Kita beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Langsung ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Masya Allah, Mbak Taya sudah hafal ya, habis hamdalah istighfar terus doa menutup majelis. Barakallah. Sampai jumpa lagi pertemuan sirah yang akan datang. Semoga semuanya sehat walafiat dan kita ketemu lagi bersemangat untuk belajar sirah ya, meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Silakan boleh meninggalkan. Waalaikumsalam. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Aska. Barakallah. Mas Rafif dengan Mbak Rahma, barakallah. Kalau masih ada yang tertinggal, barakallah, barakallah. Ya. Mbak Raisa. Ya. Ustazah tutup ya, barakallah untuk anak-anak sekalian.